Ya Allah, Halo, selamat sore. Selamat datang dalam pertemuan kuliah ini. Hari ini kita akan presentasi dan yang presentasi adalah Meli. Saya berikan hostnya sekarang untuk Meli agar dia bisa presentasi sendiri. Ini pasti menarik sekali. Ayo, Wes, Mel. Ulangi lagi yang nggak tadi. Oh, lancar ya Allah. sekarang sudah. Sudah, Bu. Sudah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis negara, yaitu konsep dalam level analisis negara. Level analisis negara biasa digunakan jika unit analisis yang ingin dijelaskan berkaitan dengan negara. Level analisis negara biasa digunakan jika unit analisis ingin dijelaskan berkaitan dengan negara. Di dalamnya terdapat 6 indikator. Yang pertama, small 6 unit group, eksplanasi. yaitu 6 unit eksplanasi, yaitu yang pertama small group dinamik, yang kedua organization proses, yang ketiga birokratik politik, yang keempat kultur and identity, yang kelima domestic political contestation, yang keenam national attribute. Ini apa sih selanjutnya, Bu? Digeser. Oh iya dah. Oh iya, Di. Konsep dalam level analisis negara yang pertama yaitu fokus small group dinamik. Maka salah satu yang dapat menjadi unit eksplanasi terdiri atas small group struktur and proses. Yang kedua, collection teori. Yang ketiga, grouping and new group analysis. Berikut gambar dari correct policy problem. Huson menyampaikan bahwa dinamika kelompok kecil biasanya hadir jika suatu putusan atau kebijakan memiliki urgensi yang tinggi, utamanya di tengah situasi krisis dan situasi yang mana banyak yang dipertaruhkan. Situasi darurat seperti ancaman kudeta dan pemberontakan. Negara dalam situasi tengah diancam oleh sanksi dagang atau embargo ekonomi dan banyak lainnya. Yang kedua, organisasional proses. Di organisasional proses ini terdapat situasi rutin, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi. Unit eksplanasi yang dapat digunakan namun tidak terbatas pada yang pertama, examination of incremental learning, standard operating procedure, implementation issue, organization kultur, dan lainnya. Organizational proses juga dapat menjadi strategi suatu pemerintahan untuk mengatur waktu dan menampilkan batasan yang harus dilalui lawannya, sehingga harus tunduk dan mengikuti keterbatasan tersebut. Yang ketiga yaitu birokratik politik. Di sini terdapat situasi non-rutin dan non-krisis, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi dalam proses birokrasi politik. Birokrasi politik menyediakan unit seperti yang pertama, konsep penting seperti turf, moral, budget, influence
interagensi, grup politik, dan lainnya. Terdapat perbedaan mendasar namun penting dan krusial profil setiap politik birokrasi di setiap negara, utamanya yang literaturnya cukup melimpah, yakni antara negara demokrasi dan negara non-demokrasi. Yang keempat yaitu kultur and identity. Kultur dan identity menyediakan unit eksplanasi seperti pendekatan dalam teori peran, nasionalisme dan identitas politik, investigasi terhadap identitas melalui sejarah dan wacana sejarah, pilihan-pilihan nilai, desain, aksi, dan banyak lainnya. Skinner mendefinisikan kultur sebagai perangkat dari agenda yang dikenakan dari orang lain atau lingkungan sekitar pada seseorang. Ambil contoh yang terjadi di Indonesia. Kultur dan identitas di Indonesia saat ini bisa dipahami dari sejumlah sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang bermanfaat ialah meneliti terjadinya hiperrealitas jendela Instagram dan kaitannya dengan struktur masyarakat menengah di Indonesia. Dunia Instagram menampilkan dunia yang sempurna dengan beragam pengaturan cahaya lewat fitur-fiturnya. Instagram memungkinkan penggunanya memberi lambang hati kepada foto dan postingan yang dipasang oleh orang lain. Setiap pribadi yang fokus pada diri sendiri dan dalam hati memohon dengan sangat agar semakin banyak orang yang memberi lambang hati, inilah yang menjadi karakter umum yang ditangkap Haryanto dalam tulisannya, yaitu dunia tak seindah Instagram. Aaron Wildavsky mengembangkan teori budaya. Mary Douglas menggolongkan budaya dengan satu, fatalis, kedua, hierarkis, ketiga, egalitarian, dan keempat, individualis. Yang kelima yaitu domestic political contestation. Domestic political contestation meliputi unit eksplanasi yang terdiri atas menelusuri tipe rezim, yang kedua kelompok kepentingan politis, yang ketiga struktur dalam two-level game, yang keempat politik elektoral, yang kelima opini publik, yang keenam studi media. Analisis ini kita digiring untuk menelusuri faktor-faktor yang dominan dalam membentuk kepentingan politis akan suatu kebijakan. Menggunakan unit analisis politik elektoral hanya bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana hasil pemilihan umum menggunakan sistem elektoral memaksa pemerintahan eksekutif mengikuti keputusan atau kebijakan tertentu atau menguak batasan yang dimiliki pemerintahan eksekutif atas kebijakan yang dinilai tidak populer. Yang keenam yaitu nasional atribut. Dalam menggunakan unit analisis ini, peneliti diajak untuk menelusuri catatan yang dikeluarkan secara rutin dan periodik oleh lembaga-lembaga dunia, World Trade Organization atau WTO, UNDP, United Nations of Development Program, World Economic Forum atau WEF, OECD adalah salah satu contoh lembaga yang independen mengeluarkan catatan perangkat negara berdasarkan indikator yang sering digunakan.
Faktor-faktor berpengaruh yang meliputi unit eksplanasi dalam level analisis negara. Ambil contoh yang terjadi di Indonesia. Kita dapat menerangkan struktur birokrasi. Terkait dengan pengangguran dalam lapangan pekerjaan, terdapat persoalan yang mana terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan tuntutan industri. Bagaimana birokrasi politik juga turut mempengaruhi kebijakan politik internasional dapat dicermati dalam studi kasus birokrasi politik Uni Eropa dalam mempersulit sawit Indonesia. Dalam tulisannya, Ideologi Anti Sawit Eropa. Menurut Oegroseno, upaya untuk mengkerdilkan sawit Indonesia dari memasuki pabean Uni Eropa tak lepas dari birokrasi dan lobby kuat pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka adalah PE dari liberal demokrat. Sudah, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Meli atas presentasinya itu. Sudah. Bagus sudah, sekali. Sudah sifatnya sangat kontekstual, sangat teoritis. Sifatnya sangat konseptual dan teoristis. Konseptual itu berisi tentang apa itu unit analisis, apa itu unit eksplanasi, apa itu organisasi proses, terus operasional itu artinya bisa dipahami lewat contoh. Jadi itu adalah kata-kata dalam metode dan teori atau dalam penelitian riset kualitatif utamanya. Sekarang saya harap dari presentasinya Meli itu sudah cukup membantu kita untuk mendapatkan gambaran tentang apa itu level analisis negara dan bagaimana cara menggunakannya, utamanya dalam mengenali konsep-konsep yang bisa digunakan untuk menjelaskan kajian kebijakan politik internasional menggunakan level analisis negara. Jadi berikutnya kita akan membuka pertanyaan dan dari pertanyaan itu semoga kita bisa mengeksplorasi bagaimana kita bisa menggunakannya dalam studi kasus. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya fasilitasi dan akan saya coba jawab. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Level analisis negara itu seperti kalau level analisis individu itu kan berarti kita meneliti individunya, meneliti orangnya. Kalau negara itu kita seakan meneliti dia ada di mana. Misalnya meneliti rumahnya, itu berarti level analisis negara. Meneliti rumahnya, dia memiliki apa itu yang bisa mendefinisikan ini loh dia. Mungkin kalau ditanya, aku mau ke rumahnya Meli. Oh, kemudian Meli menerangkan rumahku pilarnya warnanya ada pilarnya 3 gitu, 3 warnanya oranye, pagarnya hitam, di depan rumah saya ada tanaman, mungkin tanaman palem atau apa, atau rumah saya berbagi halaman dengan beberapa rumah lainnya dan halamannya luas lah. Itu semua disebut dengan national attributes. Apa yang dimiliki oleh rumahnya Meli yang membuat kalian mudah bisa mengenali dan bisa menjelaskan, bisa mengenali dengan mudah dan bisa menjelaskan di mana Meli tinggal. Itu adalah atribut nasional. Jadi kalau kita meneliti Indonesia, kita harus bisa mengenali apa yang dimiliki oleh Indonesia yang membuat kita langsung bisa mengidentifikasi ini Indonesia dan yang bukan lainnya. Gitu. Itu adalah atribut nasional. Terus apalagi tadi? Proses organisasional. Proses organisasional berarti kita mengamati bagaimana proses-proses pengambilan putusan itu terjadi di tingkat organisasi. Kalian udah pernah berorganisasi kan ya? Ya, kalau belum pernah berorganisasi secara resmi, kalau kalian bagian dari suatu kelas, maka sebenarnya kalian sudah belajar bagaimana mengorganisasi kelas.
proses organisasinya gimana gitu. Misalnya Meli lebih kurang nyaman kalau ingin menceritakan apalah ya ketidaksenangannya pada saya. Jadi Meli berharap dia curhat sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kan orang kalau curhat kan ngomongnya kan kadang random, nggak teratur, nggak sistematis gitu kan ya, tabrak sana, tabrak sini logikanya. Kalau itu diceritakan pada saya langsung, saya bisa jadi kurang bisa memahami. Tapi kalau diceritakan misalnya kepada ketua kelasnya, ketua kelas bisa meringkas dengan bahasa yang langsung membuat saya klik gitu kan. Itu adalah proses organisasional. Misalnya ya proses organisasional, jadi sebelum to the point itu apa yang harus dilakukan dulu, itu adalah proses organisasional. Dan proses organisasional ini akan semakin rumit pada suatu organisasi seperti negara. Jadi kayak proses organisasionalnya adalah bagaimana putusan itu dibuat, siapa yang mengusulkan, bagaimana putusan itu dibicarakan oleh kalau terkait kebijakan luar negeri, biasanya pemerintah akan dengar pendapat dulu dengan Komisi 1 DPR, karena Komisi 1 DPR itu yang ngurusin dan memberi pertimbangan kepada presiden dan berdiskusi dan memberi pertimbangan pada presiden atau pemerintah eksekutif terhadap urusan-urusan luar negeri yang sedang terjadi atau lagi trending gitu. Saya nggak tahu di DPR itu ada berapa urusan, ada berapa komisi. Ketika kita mencoba untuk menjelaskan organisasional proses dalam suatu negara, maka kita harus mengetahui runtutan bagaimana pertimbangan-pertimbangan itu dibicarakan di tingkat parlemen maupun di tingkat majelis ya. Jadi kalau mau ngomong Jerman, penjelasannya pasti akan berbeda kalau ketika kita mau ngomong Inggris. Mungkin persamaannya adalah secara umum bagaimana metodenya. Topik apa yang membuat kedua negara itu tertarik, kemudian apa hasilnya. Mungkin kesamaannya di situ aja. Cuma proses organisasionalnya pasti akan sangat berbeda. Terutama Jerman itu kan Jerman bentuknya parlemen, Inggris parlemen. Mungkin ada kemiripan, tapi jelas sangat pasti akan ada banyak perbedaan. Amerika Serikat juga Amerika Serikat presidensil sih, cuman bukan parlemen, majelis senatornya, anggota senat sama kongresnya itu sangat kuat gitu. Hampir sama kuatnya dengan pemerintahan eksekutif. Kalau Indonesia tergantung. Nah, karena dalam tanda kutip tergantung karena di Indonesia mungkin berlaku yang namanya teori koalisi. Teori koalisinya seperti apa? Siapa yang berkoalisi? Kepentingannya apa? Mengapa koalisi itu tumbuh? Nah, hal yang seperti itu yang bisa dijelaskan dan menjelaskan organisasional proses. Kayak gitu sih. Kayak perumusan kebijakan itu kan harus dibicarakan dulu di Komisi 1 DPR. Itu kayak siapa sih namanya mantan pembicara itu pinter dia, Farhan apa siapa ya, Pak Farhan. Jangan ngomong namanya. Bapak Farhan itu ketika ngomong dengan Bu Koni Bakti tentang sesuatu yang sangat sensitif pada waktu itu lagi hot banget, itu Komisi 1 DPR yang sedang sibuk-sibuknya untuk memikirkannya. Terus apa lagi tadi? Atribut nasional udah, coalition teori sudah, organisational proses sudah, culture dan identity. Culture dan identity ini contohnya itu yang paling sangat kental dan mudah kita kenali adalah ketika ada yang misalnya Israel lagi melakukan perluasan ini pemukiman lagi di Gaza gitu, di Palestina. Dan kalau aktivitas Israel itu terlalu intensif, maka akan memicu namanya simpati masyarakat internasional. Dan simpati masyarakat internasional itu bisa diwakili oleh orang-orang di Indonesia yang juga simpati terhadap warga Palestina yang terus-menerus tertekan dan ditekan oleh pemerintahan Israel, yang membuat mereka kemudian untuk demonstrasi di depan mungkin gedung DPR dan MPR. Soalnya kan nggak ada ya kedutaan Israel di Indonesia itu nggak ada. Atau di depan duta besarnya Amerika Serikat yang selalu pro terhadap kebijakan-kebijakan Israel, nah dan menuntut Indonesia untuk memberikan sikap. Nah itu yang disebut dengan kultur dan identitas. Karena Indonesia kan mayoritas Muslim, jadi ketika mereka merasa saudaranya di Palestina diserang dan tertekan, itu ada yang namanya sentimen simpati
dan sentimen simpati itu muncul karena ada persamaan identitas antara orang Muslim di Indonesia yang mayoritas yang peduli dengan orang Muslim di Palestina. Itu juga juga ada perasaan kultur sih, kalau misalnya kebanyakan kan orang-orang yang mungkin berdemo yang sangat sangat niat, termotivasi untuk berdemo dan memprotes Israel adalah orang-orang yang sangat yang kalau saya melihatnya dari jauh berarti orang-orang yang sangat paham sekali dengan apa yang terjadi gitu kan. Cuma mungkin saya nggak sama dengan mereka karena kan tiap orang kan punya preferensi kedekatan sendiri gitu loh. Ya, anyway, pokoknya itu adalah salah satu contoh kultur dan identitas. Terus apa lagi? Tapi itu tidak mewakili opini publik seluruh Indonesia ya. Cuman cukup mewakili misalnya perasaan atau diskusi di ruang publik yang merasa simpati terhadap tekanan Israel, terhadap peristiwa ketika Israel menekan warga Palestina terutama di bulan Ramadan. Tahun kemarin itu kan meskipun puasa itu kan Masjid Al-Aqsa kan mau diduduki sama militernya Israel kan. Tahun kemarin tuh panas pokoknya. Sholat raweh itu, ketika sholat raweh, orang Palestina sholat raweh itu ditembakin sama gas air mata sama tentara Israel. Ini kan yang kemudian bikin kita agak greget juga sih. Makanya kemudian muncul demo di depan anggota DPR agar Indonesia mengambil sikap. Itu mungkin ya contoh yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi karena nggak ada pertanyaan. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Ya udahlah kalau nggak ada. Ya udah kalau nggak ada saya tutup saja kuliahnya. Bagi yang belum datang nanti saya share playlistnya dan playlistnya bisa dilihat oleh siapapun yang tidak hadir dalam pertemuan hari ini. Oh ya, seharusnya hari ini yang presentasi 2 orang ya? Lo kan sama Mbak Lala, bukan Ada dia. diganti Anita. Ada Lala. Nggak ada. Ya sudahlah kalau gitu. Berarti soalnya iya yang presentasi 2 supaya kita bisa modus. Gak apa-apa lah direkam ngomongnya saya kan bisik-bisik juga. Baiklah kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir, pemain setia, fans setia saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Kalau saya telat lagi tolong dihubungi ya, itu karena saya tadi keasikan nulis gitu. Buku baru, makanya lagi encer, makanya langsung jos aja gaspol. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan, nanti saya unggah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.